Ya, pemirsa, Gus Samsudin kini tengah ditahan di cabang rutan Mapolda Jawa Timur. Sejak tanggal 29 Februari 2024 lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana proses hukum yang tengah dijalani oleh Gus Samsudin? Kita coba temukan faktanya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan penyidik yang menangani perkara dari Gus Samsudin, yakni Kasubdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon. Halo Pak, sehat? Sehat. Oke. Gus Samsudin ini kan sosok yang kontroversial, Pak. Tapi sampai saat ini pihak kepolisian setelah memintai keterangan, alasan dari Gus Samsudin kemudian membuat konten yang sampai saat ini akhirnya menjadi gaduh. Alasannya sebetulnya seperti apa, Pak? Gus Samsudin membuat konten tersebut tujuannya itu untuk mendapatkan viewers yang banyak, meningkatkan subscribe-nya untuk mendapat keuntungan secara finansial. Oke, jadi itu alasannya. Tapi memang apakah konten-konten YouTube dari Gus Samsudin ini meraup keuntungan seperti yang diinginkan? Dari keterangan yang dia sampaikan bahwa selama ini dia mendapat keuntungan dari kontennya itu cukup besar, dari sekitaran 100 sampai 130 juta. Dan itu dikuatkan dengan keterangan dari seseorang yang membantu dia. Oke. Ada yang mengatakan juga tidak hanya untuk meraup keuntungan konten-konten YouTube-nya, tapi juga untuk kemudian membuat laris bisnis dia, yakni pengobatan alternatif. Pendalaman dari pihak kepolisian? Ya, jadi saudara Samsudin ini membuka juga pengobatan tradisional di tempatnya. Pengobatan tradisional ini ya tidak mempunyai izin juga. Nah, dengan meningkatnya viewersnya dia semakin terkenal. Harapan dia juga selain mendapatkan viewers yang banyak, dia juga untuk mendapatkan peminat yang banyak terhadap pengobatan tradisionalnya. Karena pengobatan tradisionalnya ini cukup terkenal di kalangan luas, masyarakat luas. Kalau kita lihat dari video konten ya Pak yang dibuat oleh Gus Samsudin ini kan banyak yang terlibat. Ada belasan orang lah yang kurang lebih terlibat. Mungkin pihak kepolisian bisa menjelaskan peran-peran orang-orang yang ada di konten tersebut, dan apakah juga saat ini sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Ya, dari para talents yang ada itu semua totalnya dalam video itu kurang lebih 14 orang. Ada saudara Samsudin juga dalam video tersebut, tapi dia tidak berperan langsung, tetapi cuma sebagai pengarah juga. Nah, yang lainnya itu sebagai pemeran, ada yang sebagai pasangan suami istri, ada juga yang bukan sebagai pasangan suami istri, atau ada yang sebagai ustadz ya, yang memberikan ceramah di dalam video tersebut. Tetapi semuanya itu hanya suatu settingan, suatu drama yang dibuat-buat oleh saudara Samsudin untuk menarik perhatian viewers, karena itu menurut dia itu sesuatu yang kontroversial. Dia selalu membuat konten yang kontroversial, dan pada saat ini dalam proses penyidikan kami mendapatkan informasi tujuan dia itu ya untuk mendapatkan viewers yang banyak untuk meningkatkan penghasilan dia. Oke. Jadi orang-orang yang ada di video tersebut tidak berprofesi seperti di konten tersebut. Tidak, ya, mulai dari betul. Kiai yang kemudian menyampaikan adanya ajaran kontroversial betul. Itu, begitupun juga dengan sosok laki-laki di sebelahnya yang berbicara dengan perempuan. Pak, ada yang bilang kalau itu sosok laki-laki benar? Bukan, itu sosok perempuan beneran dan itu suami istri beneran. Tetapi dalam video tersebut diperagakan seolah-olah mereka itu bukan suami istri. Karena judul videonya itu kan adalah boleh bertukar pasangan asal suka sama suka dan dijanjikan masuk surga. Tapi yang peragaan antara yang pihak laki-laki dan ada menyentuh pihak perempuan itu suami istri beneran. Hanya dalam video ini diperagakan seolah-olah bukan suami istri. Dibayar berapa Pak talentnya? Dalam pemeriksaan kami ada perbedaan keterangan. Gus Samsudin menyampaikan sebesar 300.000 per orangnya, tetapi dari keterangan saksi yang berperan dalam video tersebut 3 juta per orang. Ya. Oke, jadi sampai saat ini pasal sangkaan terhadap Gus Samsudin ini adalah Undang-Undang ITE. Kalau mengenai pasal lainnya, ujaran kebencian sara dan juga penyebaran berita bohong, seperti apa Pak? Ya, jadi kita ke depannya sudah kita ambil keterangan dari ahli agama, kita memeriksa untuk mendapatkan keterangan arah ke penistaan agama. Apakah nanti ini kita tambahkan pasal penistaan agama? Tentu nanti hasil pemeriksaan dari ahli agama kita koordinasikan juga dengan pihak kejaksaan. Oke. Sekarang kita bicara soal peran tersangka lain selain Gus Samsudin. Ada 2 orang yang juga sudah ditetapkan tersangka ya oleh pihak kepolisian.
Nah sejauh ini peran-perannya apa Pak? Apa kemudian alasan 2 orang ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian? Oke, untuk 2 orang tersangka yang juga naik status menjadi tersangka dari saksi karena mempunyai peran yang sangat signifikan, yaitu saudara FK sebagai yang mengupload, yang mengedit videonya, dan saudara FB yang merekam pada saat pengambilan video. Dia yang merekam, mengirimkan kepada saudara FK untuk dilakukan edit untuk dibuat sedemikian rupa untuk kemudian diupload ke YouTube milik saudara Samsudin. Tadi kan dikatakan Pak, beberapa orang yang ada di konten video tersebut ini merupakan talent gitu. Tapi apakah juga mereka mengetahui bahwa mereka datang untuk kemudian dimintai membuat video konten seperti yang sudah jadi ini, atau sebetulnya mereka tidak tahu sama sekali? Ya, mereka tidak tahu sama sekali apa yang menjadi pekerjaan mereka, perannya seperti apa, begitu pada saat saudara Samsudin menghubungi mereka untuk datang ke Blitar.